Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kuliah kita untuk mata kuliah ekonomi teknik dengan topiknya adalah pada pertemuan keempat yaitu bunga nominal dan bunga efektif. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam bunga sederhana dan bunga majemuk. Ya, hari ini kompetensi yang akan saudara peroleh yang pertama itu adalah bahwasannya saudara akan bisa memahami perbedaan dari bunga nominal dan bunga efektif. Kemudian mampu menghitung nilai uang dengan menggunakan rumus bunga nominal dan bunga efektif, serta Anda bisa memahami tentang sistem pembelian kredit. Ya, maka suku bunga nominal dan efektif itu kita lihat dahulu pengertiannya, sehingga saudara tidak ragu-ragu di dalam memberikan definisi. Bahwasannya suku bunga nominal dan efektif timbul bila periode bunga kurang dari 1 tahun. Berapa? Kurang dari 1 tahun. Pada umumnya, satuan dari suku bunga nominal itu adalah, maupun efektif, adalah persen per tahun. Ya, jadi diingat-ingat, satuan dari suku bunga nominal dan efektif itu adalah persentasenya per tahun. Suku bunga nominal mirip dengan bunga sederhana pada pertemuan kita sebelumnya dan menggabaikan nilai waktu dari bunga, sehingga rumusnya R sama dengan I kali M. R adalah suku bunga nominal, apa satuannya tadi? Persen. Bagus. Ya, I apa? Suku bunga per periode. M jumlah periode dalam 1 tahun. Ya, nih contoh sederhana. Jika suku bunga per 6 bulannya 6%, maka bunga nominalnya berapa? Nah, ini mudah aja kan. R sama dengan I kali M. R sama dengan I-nya berapa? 6%. Kemudian periodenya berapa? Per bulan. Per bulan dalam 6 bulan. Berarti ini adalah di dalam, kalau 1 tahunnya berapa? Adalah 2. Ya, berarti ini I-nya atau R-nya adalah 12%. Cukup gampang ya? Oke, nggak terlalu sulit kok. Berikutnya, dari sini akan kita lihat bahwasannya suku bunga efektif itu adalah suku bunga sesungguhnya dalam 1 tahun yang tepat dibayarkan terhadap sejumlah uang yang disimpan atau yang dipinjam. Suku bunga efektif ini mirip dengan suku bunga majemuk. Nah, kalau suku bunga nominal mirip dengan suku bunga sederhana. Kalau suku bunga efektif mirip dengan suku bunga majemuk. Ya, dengan memperhatikan nilai waktu dari bunga yang ada. Contoh, bunganya 5%, 6 bulan. Nah, ya, 1 tahun berapa bulan? 12. Berarti suku bunga nominalnya R-nya 5%, karena dia 6 bulan, berarti adalah 2 periodenya per tahun, berarti 10% per tahun, berarti I suku bunganya adalah 10,25% per tahun. Atau apabila bunganya 6 bulan sebesar 5%, pinjaman awalnya atau investasinya ada 100 dengan perhitungan bunga majemuk. Nah, ya, ingat aja apa namanya? Suku bunga efektif sama dengan suku bunga majemuk. Kalau nominal, nominal adalah bunga sederhana. Oke, kita coba latihan dulu. Gampang nih, hitunglah suku bunga efektif dan nominal untuk suku bunga 1% sebulan. Apa rumusnya? Ya, 3%, 6%. Ya, berarti sudah bagus ya, sudah betul Anda semuanya. Sekarang kita lihat hubungan antara suku bunga nominal dengan suku bunga efektif. Suku bunga efektif per tahun dapat dihitung dengan memperhatikan adalah berapa suku bunga yang dihasilkan. Nah, ya, untuk per tahunnya. Nah, dengan memperhatikan hubungan antara satu suku bunga yang lain dengan bunga berikutnya. Ya,
Jika dihitung suku bunga efektif per periode K-nya, di mana K sama dengan 1, nah ya, berarti di sini akan terlihat bahwasannya jika dihitung suku bunga efektif per periode K, maka rumusnya I efektif itu 1 tambah R per M pangkat K, di mana I-nya suku bunga efektif, R-nya suku bunga nominal, K-nya adalah jumlah periode bunga efektif. Nah, dari sini kita lihat hubungannya. Nah, nanti ada suku bunga efektif untuk suku bunga nominal dari 6%, 8%, 10%, 12%, sampai dengan 24%. Contoh 1. Ya, seorang petani meminjam uang kepada bank sebesar 1 juta. Ia bersedia untuk mengembalikan secara angsuran pada akhir tahun, yaitu selama 5 tahun. Jika diketahui tingkat suku bunganya berlaku 6% per musim atau per 6 bulan, berapa angsurannya tiap bulan? Penyelesaiannya, untuk menghitung jumlah angsuran setiap bulan itu, terlebih dahulu saudara harus lihat hitung tingkat bunga efektif per tahun. Seperti tadi, kalau dia tingkat bunga efektif berarti 12%, berarti dapatnya 12,3%. Kalau angsurannya per tahun, itu adalah sebesar 279.887. Nah, ya, ini tabel suku bunga bisa saudara untuk gunakan. Oke. Contoh 2, suku bunga nominalnya adalah 12%. Suku bunga efektif per tahun sama dengan tadi. Periode bunga tidak perlu sama dengan terjadinya arus dana. Cukup mudah ya. Nah, ini masih sederhana. Kemudian hubungan arus dana lebih sering daripada periode bunga atau arus dana lebih jarang daripada periode bunga. Nah, dengan beberapa contoh yang ada. Cara yang paling sederhana itu adalah jika periode bunga itu sama dengan periode arus dana atau arus dana terjadi pada periode bunga. Ya, periode bunga sama dengan periode arus dana. Misalnya sebuah mobil seharga 85 juta bisa dicicil selama 4 tahun, bila suku bunga nominalnya ada 12%, maka kompondit tiap bulan atau berapa cicilannya tiap bulan dari bunga majemuk ini ya. Nah, ini dapat seperti ini menggunakan tabel bunga dengan N-nya adalah 48 sehingga ketemu anualnya adalah 2.238.390. Arus dana lebih sering. Nah, ini biasa seperti tadi. Berikutnya, hitunglah nilai sekarang dari arus dana penerimaan setiap tahun 12 juta, mulai tahun depan sampai tahun ke-10. Jika suku bunganya adalah lebih kecil daripada hal yang didapatkan seperti tadi. Maka periode bunganya adalah seperti itu. Kemudian kita akan definisikan beberapa kondisi yang ada dari periode tabel bunga ini. Nah, misalnya seorang yang didapat pada tahun ke-8 ya. Kemudian dihitung tingkat suku bunganya berapa. Nah, oke. Kemudian ada definisi lain yang harus kita perlihatkan, yaitu adalah berapa kondisi daripada secara kredit angsuran yang ia dapat. Nah, misalnya sebuah dealer mesin pertanian menawarkan pembelian terhadap selama 12 tahun dari beberapa kondisi setiap periodenya sehingga didapatkan dalam 2 tahun itu mulai 1 bulan tahun pertama setelah pembelian, kemudian berapa angsurannya tiap bulan. Nah, ya. Dari sini akan kita lihat berapa annual cost yang terjadi dari proses yang ada. Jadi tugas saudara nanti kerjakan sesuai dengan tabelnya ya. Dari beberapa kondisi itu sehingga saudara bisa memahaminya lebih lanjut ya. Nah, di mana soal pertama, jika tingkat suku bunganya adalah 12% per tahun, berapakah tingkat bunga nominal per bulan? Nah, ini soal ketiga. Begitu juga untuk soal kelima. Nah, sehingga nanti dari 5 soal ini, maka nanti Bapak akan lihat kecocokan jawaban Anda dengan tugas yang akan saudara lakukan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, supaya bisa lebih lengkap, berarti saudara adalah kerjakan tugas ini
sehingga bisa mengerti lebih lanjut. Oke ya, ini jawabannya nanti. Ini belum Bapak lihatkan karena sudah dicari. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Jika ada apa-apa, sama seperti biasa, ada yang ragu, silakan nanti diputar video ini berulang-ulang sehingga bisa Anda pahami lebih lanjut. Ya, selamat mengerjakan tugas dan semoga saudara bisa mengerti dan paham untuk pertemuan kali ini. Dan Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, tugas yang belum itu segera untuk dilengkapi ya, supaya tidak mengurangi nilai Anda. Dan dipercepat bagi yang belum selesai. Oke, jika tidak ada, Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.